yang akan saya bagikan pada hari ini adalah saya beri judul I am blessed. Saya sangat diberkati. Atau kita semua sangat diberkati. 2 minggu yang lalu, terakhir saya menyampaikan kabar baik di doa pagi ini, kita berbicara tentang I am holy. Kita sudah dikuduskan, itu adalah rancangan terbaik Bapa di dalam kehidupan kita. Kita yang ada awalnya orang berdosa, tidak berhak menerima janji Tuhan, harusnya dalam penghukuman. Tetapi karena kasih karunia Bapa kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Bapa menguduskan kita, tapi tidak cuma sampai Bapa menguduskan kita, Bapak Ibu. Tapi apa yang Dia lakukan? Bapa memberkati kita. Itu sebabnya kita mau berkata, I'm blessed. Saya sangat diberkati. I'm so blessed. Saya sangat-sangat diberkati. Amin. Itulah rancangan Bapa dalam hidup kita. Membuat kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Ya. Oke, kita masuk saja. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang 17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 nanti kita akan baca, tapi kita pelan-pelan Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua dulu, firman Tuhan berkata begini, ketika Abram, jadi waktu itu Abraham itu namanya masih Abram gitu ya, berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Bapa yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat-sangat banyak. Jadi Bapa, ketika Tuhan berjumpa, menampakkan diri kepada Abram, Bapa itu berkata kepada Abram, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, maka aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Jadi Tuhan berkata, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka kamu akan menerima perjanjian. Nah, kita bersyukur 2 minggu lalu kita sudah bicara tentang kita adalah orang yang kudus. Kita adalah orang yang tidak bercela, katakan amin. Kita tidak bercela lagi Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang berdosa lagi, kita sudah orang yang dikuduskan. Itu sebabnya kita berhak menerima yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Kita mendapatkan anugerah, menerima, menjadi pewaris perjanjian dengan Tuhan. Sama seperti apa yang Abraham alami. Dia tidak bercela, maka Tuhan mengadakan perjanjian antara Abraham dan Bapa. Nah, kita tidak bercela, maka kita juga berhak menerima perjanjian, menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekali lagi berkata, saya berhak menerima janji Tuhan karena saya tidak bercela, karena saya sudah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Kita berhak so blessed, diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita tidak bercela, dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19-20, berkata bahwa begini, Bapa bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Dia bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman, masakan Bapa berjanji dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Bapa berjanji, Bapa pasti menepatinya. Kita menerima perjanjian dengan Bapa, Bapa pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Amin. Dalam mendapat janji Tuhan, anakmu pasti lunas, sakitmu pasti sembuh. Kita menerima perjanjian itu dengan Bapa. Firman Tuhan berkata, Bapa bukan manusia, Dia tidak berdusta. Bapa bukan anak manusia, Dia tidak menyesal memberikan janji dan pasti menggenapi. Bahkan ayat yang ke-20 keren sekali, dikatakan begini, ketahuilah, dengarkan ini baik, perhatikan ini dengan baik.
Aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Bapa memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Amin. Tuhan berjanji memberkati, tidak satu orang pun bisa menggagalkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya, kalau sudah rezeki kita, nggak ada yang bisa curi. Amin. Kalau sudah berkat kita, tidak ada yang bisa ambil. Iblis sekalipun tidak akan bisa mencuri berkat saudara. Kenapa? Karena Bapa berjanji, dia pasti menggenapi. Bapa berjanji, dia pasti menepati perjanjiannya buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan, saya menerima janji-janji Tuhan. Saya sungguh sangat diberkati. Katakan amin. Saudara bisa tepuk tangan yang meriah buat kasih Bapa, buat berkat Tuhan, buat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketahuilah, bila dia memberkati, tidak ada satupun dapat merebutnya. Amin. Ya, kita lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan sujudlah Abraham. Jadi ketika Abraham menerima janji Tuhan, sujudlah dia. Dan Bapa berfirman kepadanya. Jadi karena kita bersyukur kita diberkati, kita bersyukur menerima yang terbaik daripada Bapa, bersyukur kita menikmati perjanjian dengan Bapa, mengucap syukur, maka kita bisa berterima kasih, kita bisa menyembah Tuhan, bisa melayani, memberikan hidup kita, memberi yang terbaik di dalam seluruh aspek kehidupan kita buat Bapa. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah diberkati. Amin. Jadi jangan dibalik. Kita menyembah supaya diberkati, bukan. Kita berdoa supaya diberkati, bukan. Kita melakukan perbuatan baik, melayani, menolong orang, menjadi berkat supaya diberkati, bukan. Tapi karena kita sudah menerima yang terbaik dari Bapa, maka kita bisa memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, ayat yang keempat. Di pihakku, nah ini perjanjiannya. Di pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Jadi di pihak Bapa, kan perjanjian kan harus ada dua orang yang bersepakat, benar nggak? Pihak pertama dan pihak kedua, ya kan? Ada pihak pertama dan pihak yang kedua. Nah, pihaknya Bapa dulu di sini disebut. Dari pihak Bapa, inilah perjanjianku dengan engkau. Yang pertama, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wow. Dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Waktu itu Abraham belum punya anak. Tetapi apa yang mustahil, Tuhan berjanji sama dia bahwa engkau pasti akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini berkat Bapa. Tuhan ingin memberkati engkau dengan keturunan ilahi. Amin. Dan bukan cuma sedikit, Bapa memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang kedua, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau aku tetapkan menjadi bapa sejumlah besar. Yang kedua, Bapa mengubah Abram menjadi Abraham. Bapa beri identitas yang baru. Bapa memberi hidup yang baru. Tidak hidup menurut dunia lagi, tidak hidup di dalam masa lalu lagi yang berdosa, tidak hidup lagi menurut perjanjian yang lama, tapi memiliki hidup yang baru, karena kita diberi identitas yang baru, karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi kalau saudara masih mungkin punya kelemahan, saudara mungkin masih jatuh bangun dalam dosa, percayalah. Karena janji Tuhan, dia pasti mengubahkan kita. Janji Tuhan, dia sanggup menolong kita. Janji Tuhan, dia sanggup mengubah keadaan kita. Bahkan karakter kita yang buruk, Bapa sanggup mengubahkan kita. Amin. Dia beri identitas yang baru. Bahkan dikatakan, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham menerima perjanjian menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang otoritas. Berbicara tentang kepemimpinan. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan, janji Tuhan adalah engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Bapa akan mengangkat kita. Amin. Kita yang dulu terpuruk, kita dulu yang mungkin hancur, di dalam Yesus, dalam perjanjiannya yang baru, dia akan mengangkat kita. Itu sebabnya kita bisa berkata, I'm so blessed in Christ. Saya sangat diberkati di dalam Kristus. Kenapa? Karena Bapa berjanji, dia pasti menggenapinya. Nggak cuma sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikatakan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak,
Dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal apa? Raja-raja. Ini loh janji Tuhan. Ini berbicara dia memberikan kita otoritas. Bukan cuma berbicara tentang identitas, tapi dia juga memberikan kita otoritas. Keturunan kita akan menjadi sangat diberkati, katakan amin. Bukan kita saja yang diberkati, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan keturunan kita akan diberkati. Kenapa? Karena kita menerima perjanjian. Saudara yang mungkin bilang, wah anakku kok tidak cinta Tuhan ya, anakku kok tidak percaya sama Tuhan ya, anakku kok tidak setia ya beribadah apa segala. Saudara jangan khawatir, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan berjanji engkau dan keturunanmu pasti akan diberkati. Menikmati perjanjian Tuhan, pasti akan diubahkan, pasti akan ditolong, pasti akan dipulihkan, katakan amin. Itu sebabnya ditujukan begini, aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu apa? Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Dengan kata lain, Bapak mau berkata begini, di dalam Kristus takkan habis kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Dia takkan pernah habis berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, kebaikannya, segala yang terbaik takkan pernah habis dinyatakan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia membuat perjanjian, mengadakan perjanjian antara kita dan sehingga turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Saudara bersuka cita? Saya sangat bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak khawatir masa depan anak-anak saya. Saya tidak khawatir masa depan mungkin keturunan saya berikutnya. Cucu-cucu saya mungkin. Saya tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Dia berkati, Dia tolong, Dia support. Dan takkan habis kasih setianya. Amin. Ngomong gini. Saya dan anak-anakku dan cucu-cucuku akan selalu diberkati. Amin. Saudara harusnya bersuka cita loh kabar baik ini. Itu janji Tuhan, terlalu besar kasih sayang Tuhan dengan kita. Bapak Gembala berulang kali berkata dengan sangat radikal, doktrin anak-anak cucu kita. Menyampaikan kan beberapa kali kalau saudara simak, doktrin anak-anak cucu kita. Kenapa? Itu yang saya lakukan. Anak-anak saya doktrin untuk kepada kasih karunia. Belajar kasih karunia. Dan anak-anak saya pun di teman-teman sekolahnya, di pergaulannya pun tubuh darah, teman-temannya diajari tubuh darah, diajari berdoa grace prayer. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena begini, karena ketika Tuhan berjanji, saya dan keturunanku pasti akan diberkati. Amin. Beritakan kabar baik buat anak-anak kita. Supaya apa? Hidup mereka diubahkan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan yang akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapa mereka. Bukan cuma menerima perjanjian kehidupan yang diberkati, bukan cuma terjadi movement di dalam kehidupan kita, tapi dikatakan apa? Menerima bagian yang menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Kita menerima warisan, menerima milik pusaka, bukan cuma movement, bukan cuma terobosan, tapi kita menerima yang namanya monumen. Menerima yang namanya sesuatu yang bisa kita, aset harta yang Tuhan janjikan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Itu janji Tuhan. Itu kasih setia Tuhan, itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu, tadi dari pihak Bapa kan, Dia mau memberkati kita dengan perjanjian yang kekal, membuat kita menerima pusaka, Dia memberikan kita new identitas, Dia memberikan kita new otoritas yang baru. Banyak janji-janji Tuhan. Tapi itu dari pihak Bapa. Dari pihak kedua, Bapa berkata begini. Dan lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu
Cuma satu. Engkau harus apa? Memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Bagian kita cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Pegang perjanjian Tuhan. Percaya saja. Tuhan berjanji, percaya. Kalau ini sebuah perjanjian yang nggak fair, Bapak Ibu Saudara. Sebuah perjanjian yang tidak adil. Pihak pertama investasinya 100%, pihak kedua 0%. Tapi yang menikmati hasil dari perjanjian itu siapa? Pihak kedua yang investasi cuma 0%. Ini satu perjanjian yang tidak adil, yang unfair. Tapi itulah kasih karunia Bapa buat saudara dan saya. Yang Bapak inginkan adalah kita percaya Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Kita percaya Dia pasti menolong, menyelamatkan, memulihkan. Semua janji-janji yang kita sudah bahas di awal tadi pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada waktu kita percaya, kita tahu Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan, menolong kita. Kita menghargai, menghormati bahwa Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak mungkin gagal dalam perjanjiannya. Katakan amin. Inilah janji Tuhan. Inilah rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita setelah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita hidup dalam perjanjiannya. Dia investasi banyak, kita investasi 0. Tapi justru kita menikmati berkat berlimpah-limpah. Itu sebabnya saya berkata bahwa perjanjian Tuhan ini adalah perjanjian yang unfair. Perjanjian yang unbalance, yang tidak adil, tidak seimbang. Tapi karena kasih-Nya yang sangat besar, kebaikannya yang sangat besar, karena Tuhan mengasihi kita, maka itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan cuma Bapa kita, cuma Yesus, di dalam Yesuslah kita bisa menerima perjanjian yang unfair itu dilimpahi dalam hidup kita. Amin. Ini loh berita kasih karunia itu. Tuhan tidak berlebihan dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita bisa selamat di dalam hidup ini. Amin. Makanya ada ayat ini yang ini ayat saya di tahun ini Tuhan beri. Di tahun ini. Tuhan berjanji, maka apabila Tuhan Bapamu, Aba Bapamu, saya suka menggunakan kata itu. Apabila Aba Bapamu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Masuk ke dalam perjanjiannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu apa? Kota-kota yang besar dan yang baik, yang enggak kau dirikan. Keren enggak? Tuhan berikan kota-kota yang tidak kau dirikan. Enggak cuma sampai di situ. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang tidak kau isi. Amin. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Lihat baik. Bukan apa yang kita upayakan, bukan apa yang kita usahakan, bukan apa yang kita kerjakan. Itu yang Bapa berikan. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang Bapa sediakan. Amin. Makanya tadi ini perjanjian yang unfair. Dia investasi 100%, kita nggak investasi sama sekali. Kita cuma percaya. Dan dikatakan apabila engkau sudah makan dan apa? Menjadi kenyang. Kita akan sangat dipuaskan. Halo. Nggak pernah saudara perjanjian dengan orang, ada orang pihak pertama akan melakukan hal ini kepada saudara. Nggak mungkin. Sama-sama harus seimbang bagian-bagiannya. Tapi dengan Bapa di surga, enggak. Dia selalu yang supply. Dia selalu yang memberkati. Dia selalu yang memberi lebih banyak dari apa yang pernah kita pikirkan. Yang tidak kau isi, yang tidak kau gali, yang tidak kau tanami. Artinya begini, kita tidak menabur sekalipun, Dia membuat kita menuai berkelimpahan. Katakan amin. Ya inilah kasih karunia. Inilah perjanjian unfair yang Bapa mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengajar ini, tidak ada yang bisa memberikan ini selain Bapa kita di surga yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Itu sebabnya Yesus yang mati, kita yang hidup. Itu sebabnya Yesus yang terluka, kita yang sembuh. Yesus yang miskin, kita yang jadi kaya. Yesus yang habis-habisan, kita yang hidup berkelimpahan. Itu sebabnya saya berkata bahwa perjanjian yang unfair ini, perjanjian yang unbalanced, perjanjian yang nggak adil, yang nggak seimbang ini, itu adalah perjanjian kasih karunia. Kenapa? Bapa yang invest, Bapa yang mengerjakan, Bapa menyediakan, kita yang menerima. Kenapa? Karena kita percaya. Katakan amin. Yuk berkata kepada diri saudara, berkata begini, aku mau percaya janji-janji Tuhan di hidupku. 1, 2, 3. Aku mau percaya janji-janji Bapa di dalam hidupku. Yuk kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Roma 4 ayatnya yang ke-11. Roma 4 ayat 11 dan 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman. Katakan berdasarkan iman. 1, 2, 3. Berdasarkan iman. Yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang yang bersunat. Yaitu mereka bukan hanya bersunat, tetapi juga apa? Mengikuti jejak Abraham, bapa leluhur kita. Pada masa ia belum disunat. Wow. Jadi kata kuncinya adalah apa? Kita percaya. Karena hanya dengan percaya janji-janji tadi, perjanjian yang 0:100 itu tadi, 100:0 itu tadi, itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya, berserah, terus berharap sama Tuhan. Terus beriman, percaya, maka itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Tidak ada bagian dari diri kita yang bisa membuat hal janji-janji Tuhan digenapi. Ketika kita percaya, kita menerima, maka kita bisa menolong, memberkati, berbuat lebih lagi untuk kemuliaan Bapa. Amin. Apa sih janji-janji Tuhan? Wah, ini saya banyak bicara tentang berkat hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu keturunan Abraham. Jadi setelah Tuhan berjanji di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 tadi, berjanji kepada Abraham dan keturunannya, di Lukas 13 ayatnya yang ke-16, satu ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah 18 tahun terikat iblis sampai bungkuk gitu ya. Ayatnya berkata begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, dikatakan apa oleh firman Tuhan? Harus apa? Dilepaskan dari ikatannya. Apa karena dia berbuat baik? Bukan. Apa karena dia hidup benar? Bukan. Apa karena dia melayani? Bukan. Apakah karena dia memberi? Bukan. Tapi karena apa? Karena dia keturunan Abraham. Karena dia hidup dalam perjanjian tadi. Dari Abraham. Bapa dengan Abraham. Abraham dan keturunannya harus dilepaskan. Makanya firman Tuhan berkata, ia harus dilepaskan. Karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan kita adalah keturunan Abraham. Kita harus, katakan harus, sembuh dari sakit penyakit kita. Harus diberkati berkelimpahan kita. Mimpi-mimpi kita, doa-doa kita harus digenapi. Bukan karena apa yang kita lakukan yang baik yang kita kerjakan. Tapi karena kita keturunan Abraham. Itu mutlak Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan saya harus sembuh. Saya harus sehat. Saya harus kuat. Saya harus sukses. Anak-anak saya harus sukses. Kenapa? Karena kita keturunan Abraham. Ini kabar baik. Ini janji Tuhan. Dan ini pasti digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayo, ini perkatakan Bapak Ibu Saudara. Saya harus dilepaskan. Yang sakit saya harus sembuh. Yang susah saya harus diberkati. Yang kalah saya harus menang. Karena saya keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Betapa sayangnya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Caranya gimana? Hidup oleh iman. Hidup oleh iman, Bapak Ibu Saudara. Karena kita yang menerima berkat seperti perjanjian Bapa dengan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17 tadi. Saudara bersyukur? Saudara bersuka cita? Hanya karena percaya loh Bapak Ibu Saudara. Hidup dari iman. Bagaimana kita bisa percaya? Terus kali disampaikan di doa pagi ini. Saya suka memberitakan kepada saudara. Percaya cuma satu. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Memandang kepada Yesus, author and finisher, pencipta dan penyelesai iman kita, yang dengan tekun telah memikul salib saudara dan saya. Amin. Itulah iman, hidup oleh iman. Bahkan Galatia 3:26 ngomong gini, sebab kamu semua adalah anak-anak Bapa karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayat yang ke-29 ngomong gini, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan apa? Berhak, katakan berhak. 1, 2, 3. Berhak menerima janji Bapa. Jadi karena kita ada dalam Kristus, maka janji yang Bapa berikan kepada Abraham dan keturunannya juga berlaku buat saudara dan saya. Berlaku buat kita semua. Dan kita berhak. Katakan berhak. 1, 2, 3. Berhak. Kalau berhak berarti kita harus minta. Kalau berhak kita harus terima. Kalau berhak bahwa kita harus memiliki, mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Makanya saat kita berdoa, jangan meminta-minta seperti kayak orang yang nggak punya hak. Kita berdoa, kita minta, kita perkatakan, kita deklarasikan. Aku sudah menerima. Aku harus sembuh. Aku harus sehat. Aku harus berkelimpahan. Utangku harus lunas. Kenapa? Karena kita berhak. Doanya berkata, bukan minta Tuhan tolong, bukan. Tapi kita berhak, kita tinggal berkatakan. Janji itu harus digenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita berhak. Amin. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita adalah keturunan Abraham. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Kamulah, kitalah, sayalah, saudaralah yang mewarisi, diturunkan turun-temurun janji-janji itu. Dan mendapat bagian, katakan mendapat bagian, 1, 2, 3, mendapat bagian yang telah diadakan Bapa dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Katakan amin. Kitalah yang mewarisi. Katakan diwariskan. 1, 2, 3. Diwariskan. Pewaris bukan karena upayanya mendapatkan berkat, tapi karena percayanya dia mendapatkan berkat. Amin. Yang terakhir, kita bisa berkata, I'm so blessed. Saya sangat diberkati di dalam Kristus. Kenapa? Kita hidup selalu berkemenangan dan diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam perjanjian kasih karunia-Nya. Kita ada dalam perjanjian yang unfair tadi. Kita ada dalam perjanjian yang gak adil tadi. Karena satu alasan. Kita ada di dalam Kristus. Kita menjadi keturunan Abraham. Dan kita berhak atas janji-janji Tuhan. Kalau saya mau saksi, ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara kesaksian. Teman-teman saya di Surabaya ngalami banyak kehidupan yang dipulihkan, diubahkan, diberkati, berkelimpahan. Karena satu hal, karena dia ada dalam Kristus, percaya akan kasih karunia-Nya. Kalau kami mengalami, kami di Surabaya mengalami, saya berdoa, saudara yang di Jakarta, di Papua, di Manado, dimanapun saudara berada, mengalami blessing berlimpah-limpah, karena kita ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kayak mengucap syukur Bapa, buat segala yang baik, janji-janji-Mu yang Kau sediakan bagi kami, yang Kau wariskan, yang Kau anugerahkan bagi kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih setiamu yang sangat besar. Tetapi karena kebaikan-Mu, karena besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami ada dalam Kristus, kami menikmati semua yang jadi janji-janji Bapa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau menerima yang terbaik.
di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, doa kami dijawab di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin.